Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, kalau Pak Fajar bilang gimana kabarnya hari ini? Jawab sehat-sehat karena Allah. Ulang lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, pada kali ini Pak Fajar akan menerangkan tentang kondisi geografis Indonesia dan identifikasi kenampakan alam secara alami dan buatan. Ikuti pembelajaran hari ini dengan sesama dan semangat. Pelajari tematik kelas 5 tentang ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian dapat mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan. Mari kita perhatikan peta Indonesia ini ya. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya. Nah, batas-batasnya secara astronomi Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk garis lintangnya yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Pengaruh letak garis astronomi. Yang pertama, Indonesia mempunyai iklim tropis, di mana iklim tropis ini menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu hanya musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, ada pembagian waktu wilayah. Wilayah waktu Indonesia Barat atau WIB daerahnya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan sebagian dari Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Untuk waktu Indonesia Tengah, WITA, ada Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Waktu Indonesia Timur atau WIT daerahnya yaitu Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Di sini perbedaannya setiap waktu berbeda 1 jam. Misalkan waktu Indonesia Barat segini pukul 7, maka pukul berapa di waktu WITA? Yaitu selisihnya 1 jam lebih dulu, yaitu pukul 8. Kalau WIT waktu Indonesia Timur pukul berapa? Pukul 9. Kalau dengan Barat selisihnya 2 jam. Kita coba lagi. Kalau waktu Indonesia Timur pukul 10, pukul berapa di Indonesia Barat? Pukul 8. Betul ya. Selanjutnya kita membatasi batas-batas Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Sedangkan bagian utara untuk daratannya dibatasi oleh Malaysia. Untuk lautnya ada perairan Malaysia, perairan Singapura, perairan Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan bagian selatan, bagian daratnya dibatasi oleh negara Timur Leste, sedangkan lautnya adalah lautan Samudra Hindia dan perairan Australia. Sedangkan bagian timur, daratnya adalah Papua Nugini dan lautnya adalah Samudra Pasifik. Lanjut, peta. Apa yang dimaksud dengan peta?
Peta atau yang disebut dengan map adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang digambar di bidang datar. Kumpulan dari peta yang dikumpulkan disebut dengan atlas. Apa yang kamu ketahui tentang globe? Ya, globe adalah tiruan bumi. Peta dibedakan menjadi dua macam, yaitu peta umum dan peta khusus. Apa sih peta umum itu? Yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, atau bisa disebut dengan peta tematik. Misal peta kependudukan di Indonesia, contohnya kepadatan penduduk, sebaran penduduk, atau keadaan tambang emas atau tambang batubara yang ada di Indonesia. Kenampakan alami dan alam buatan. Apa saja yang dimaksud kenampakan alami? Yaitu adalah contohnya gunung, hutan, sungai, ya. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu termasuk kenampakan alami. Sedangkan kenampakan buatan yaitu kenampakan yang dibuat oleh manusia. Contohnya pelabuhan, jembatan, dan bandara udara. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ya, apa saja di Sumatera? Ya, di Sumatera ada Gunung Laucer dan Gunung Kerinci. Sungainya ada Sungai Mungsi, Batanghari, dan Asahan. Floranya adalah kenanga, siri. Untuk faunanya adalah gajah, orangutan, dan harimau. Sedangkan di Pulau Jawa ada Gunung Semeru, Gunung Slamet, Gunung Bromo, Kerapu, dan Gunung Kelut. Sungainya adalah Sungai Bengawan Solo, Citarum, dan Sungai Brantas. Untuk Sungai Bengawan Solo ini adalah sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Hutan ada hutan hujan dan hutan gambut. Floranya adalah cempaka putih, sedap malam, dan salak condet. Untuk hewannya ada banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Ayam bekisar ini digunakan simbol untuk Jawa Timur. Di Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Sungai Kayahan, dan Sungai Barito. Floranya adalah anggrek hitam. Faunanya adalah orang utan, pesot, owa, dan bekatan. Di Sulawesi ada Gunung Lompo, Bakang, Malindo, dan Lakon. Sungainya ada Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Floranya ada kayu eboni dan kayu damar. Faunanya maleo, kuskus, dan anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ada Gunung Rinjani, Tambora, Gunung Agung, dan Gunung Batur. Floranya ajang kelicung dan cendana. Nah, untuk kayu cendana ini mengeluarkan bau harum seperti bau minyak wangi. Faunanya yaitu komodo dan jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua, gunungnya ada Gunung Jayawijaya, Gunung Pucak Jaya. Floranya ada gunung bunga anggrek larat dan buah merah. Faunanya ada burung cendrawasih dan nuri raja Ambon. Untuk faunanya ini semuanya dilindungi oleh negara karena mulai punah. Ya, selanjutnya yaitu tentang pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim itu? Indonesia disebut sebagai negara maritim dikarenakan Indonesia mempunyai perairan yang sangat luas. Dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografi Indonesia terhadap sosial dan masyarakat. Yang dampak positifnya itu kita mudah berkomunikasi dan berinteraksi antar masyarakat.
Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam maupun luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Selain dampak positif, ada dampak negatifnya, yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya yaitu pengaruh geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Keragaman suku budaya merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki beribu-ribu suku bangsa. Ini adalah suku-suku yang sangat terkenal di setiap pulau. Di Sumatera ada suku Aceh, suku Lampung, suku Minangkabau, dan suku Mentawai. Di Jawa ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, suku Madura, dan suku Tengger. Di Jawa Timur sendiri ada suku Jawa, ya, suku Osing di Banyuwangi, suku Madura di Pulau Madura, suku Tengger di Jawa Timur yaitu di sekitar Gunung Bromo. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Bugis, suku Baton Es, suku Mandar. Di Bali dan NTB ada suku Bali, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Di NTT ada suku Aboy, suku Alur, dan suku Rote. Maluku, suku Ambon, suku Tidore, dan suku Tobelo. Di Pulau Papua ada suku Asmat, suku Aura, suku Mimika, dan suku Timorini. Selanjutnya, alat transportasi menyebabkan ada banyak-banyak bandar udara yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda, ada di Aceh. Di Yogyakarta ada Adi Sucipto. Di Bali ada Bandar Udara Ngurah Rai. Sentani ada di Papua. Di Banten yang terkenal dengan Bandar Udara Soekarno. Di Kalimantan Timur ada Juwata. Di Jawa Timur ada Bandar Udara Juanda dan Bandar Udara Husein Sastra Negara di Jawa Barat. Juanda tepatnya di kota Sidoarjo. Selanjutnya, pelabuhan yang terkenal di Indonesia ada Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Bakahuni Lampung, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur, sehingga Tanjung Perak ini ada sebuah lagu, masih ada yang ingat? Tanjung Perak tepi laut. Nah, itu adalah salah satu liriknya. Ada Pelabuhan Buton Sulawesi Tenggara. Nah, kalau yang mau ke Bali harus nyebrang dulu melalui Pelabuhan Ketapang Jawa Timur, sedangkan yang di Bali adalah Pelabuhan Gilimanuk. Yang terakhir adalah Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat. Ya, setelah kalian mempelajari tentang tadi, menyimak, kalian pasti bisa menyebutkan ini. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia. Yang kedua, sebutkan 3 suku-suku yang ada di Jawa Timur. Yang ketiga, sebutkan penampakan alami dan penampakan buatan yang ada di kota Gresik. Sekian dulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Yang penting kita tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sering-seringlah kalian cuci tangan agar terhindar dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.